lagi ke MMA, inilah mertua menantu Akur dong. Kita kedatangan dua tamu kita yang sangat spesial. Mereka ini adalah pembasket loh. Luar biasa. Saya sangka foto model loh. Oh, Ganteng. bisa. Iya, kapan deh jadi foto model? Boleh di calling ntar nanti. Jadi tinggal di calling aja kalau butuh untuk masa model ya. Langsung. Mungkin bisa kenalan dulu namanya siapa, umurnya berapa. Terus sekarang profesinya ngapain dan nih bergabung sekarang? di mana Kan sekarang? nggak basket doang, mungkin ambil sekolah atau ambil studi atau ambil ngapain. Siapa? Oke. Boleh jangan. Ya, Oke, nama ini pakai apa nih aku? nama lengkap, nama panggilan. Bebas. Huzafan Jelang Fajar Hindawan. Kebetulan dipanggilnya biasanya Ijan. Kalau sekarang kegiatannya usaha, terus juga kerja. Udah nggak pernah basket sih sekarang. Basket jarang lah. Malah sekarang tuh buat olahraga biasa aja. Gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu sampai jenjang apa nih? Maksudnya sampai masuk ke tim basket Indonesia atau enggak. gimana? Belum nggak kesampean lah. Dulu itu nggak pernah kesampean. Jadi Tapi udah masuk klub dan sebagainya, dulu serius sempet banget. Dulu main di klub, main di Jakarta, main di klub Jakarta lumayan. Gitu. Oke. Iya. Nah sekarang yang satu lagi panggilannya apa nih? Abdullah atau apa? Nama saya Abdullah Badri, dipanggilnya biasanya Doli. Oh, Rada beda- jauh sih emang. Jauh. Iya, rada Kenapa jauh. jauh? Story-nya panjang juga sih sebenarnya. Jadi biasanya dipanggil Doli aja karena dari kecil juga kan si Oke. nenek yang namanya. Ini juga jauh banget. Iya. Kebetulan panggil Ijan. Kebetulan. Jauh banget ini. Ada story-nya juga Oh, jauh ini ada tuh. suaranya juga. Jauh juga. Apa-apa. Iya. Umur saya 25 tahun. Sekarang profesi sebagai frontliner di LRT Jabodebek. Ya. Oh masih dong. Oh ini masih nih rutin. Kalau saya sama sih, cuma sekedar hobi aja, nggak seintens dulu. Kalau dulu kan atlet, jenjangnya itu udah sampai ke nasional sama bawa nama kota Bekasi. Ya, alhamdulillah waktu itu sempat juga dapat juara ngewakilin kota Bekasi di ajang Popwilda. Keren. Nah, ini ngomong-ngomong nih ya, maaf sekali lagi ya, walaupun ini biasanya nyinggung. Pikiran saya ini kalau pemain basket kan langsung tinggi-tinggi gitu ya, tapi memang bisa gitu ya, terus kemudian bersaing dengan mereka, dan kenapa kalian ngotot tuh, kenapa di basket gitu ya? Ya. Saya dulu jawab ya, kalau Iya. sebenarnya dari awal ikut basket pun itu udah banyak orang yang underestimate juga kan, sama seperti yang kakak bilang sama ibu bilang, underestimate karena normalnya pemain basket itu mungkin tinggi-tinggi, Betul. tapi pada saat saya terjun di dunia basket sebenarnya tuh ternyata pemain kecil itu dibutuhkan di satu tim basket itu dibutuhkan karena ajang kalau misalkan dari SMP itu yang lebih cepat mendapatkan speed itu sebenarnya pemain-pemain kecil, karena kalau orang yang berbadan besar tuh kan lumayan susah buat larinya. Kalau yang kecil-kecil kan lebih lincah aja. Ternyata iya, kalau pemain bertahan juga mungkin betul. Kalau ngerebut bola rasanya juga jadi enak punya porsinya masing-masing ternyata. Kalau aku pemain baru gede tahu tuh loh porsinya ini ini, kalau pemain kecil tuh ternyata porsinya ini. Jadi udah punya posisinya masing-masing. Jadi kalau di dalam tim basket internasional atau nasional itu selalu ada. Itu selalu ada, dan bahkan sekarang pemain timnas pun itu ada namanya Andakara Prastawa. Itu dia pemain paling kecil di satu timnya. Jadi dia punya peran tersendiri, walaupun dia kecil dia ternyata bisa kontribusi di timnya. Dan itu dia benar-benar punya sangat diandalkan sangat diandalkan di timnya. Betul, walaupun betul, kecil betul, gitu. Betul. Wih, luar biasa. Nah, kalau dari Ijan nih, apa yang membuat kamu tertarik sama basket? Jujur dulu kenapa mau ikut basket, kejebak nonton sinetron. Gimana? Ini lucu. Nggak relevan banget rasanya. Ini Iya, lucu, gimana? Karena tuh dulu pas SD bingung kan, suka olahraga, tapi dulu kan cuma taekwondo, tapi akhirnya bosen sama taekwondo. Taekwondo Terus Jauh juga ya taekwondo dan basket ya. berat. Dari taekwondo Iya, jadi kebetulan, basket kebetulan. ya. juga beda jauh juga, doh. Iya, terus kan kalau dulu kecil kan suka nemenin mama juga kan nonton TV gitu, nonton sinetron FTV gitu kan. Terus di situ ngeliatnya anak basket nih keren-keren, kelihatannya di situ. Terus akhirnya itu SD kelas 5 kelas 6. Akhirnya bilang lah kan SMP pokoknya masuk basket. Udah pas SMP masuk basket, ternyata ya udah
kejebak aja sama sinetron gitu. Dalam artian kejebaknya yang awalnya mikir keren gitu anak-anak basket ternyata ya biasa aja. tapi karena Nggak sekeren gitu. Iya, nggak sekeren itu juga, tapi karena Keren kok, buktinya kalian dua-duanya ganteng, keren. Jadi tetap keren Amin. menurut saya. Tapi karena akhirnya lama-lama suka sama mainnya, main basket sama timnya, sama orang-orangnya, gameplaynya, jadi kayak ya udahlah sampai sekarang masih main basket gitu, walaupun sekarang udah jarang. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Apa pencapaian kalian yang terbesar gitu ya? Maksudnya di basket ini sebenarnya yang dicapai yang kalian rasa puas itu apanya gitu ya? Dan kemudian juga prestasinya sejauh apa nih? Soalnya beberapa teman saya ini saya punya teman Lius Pongo dan sebagainya itu dulu juara badminton dulu ya, zaman dulu ya, kalian mungkin udah belum lahir aja belum. Nah, ya. Pencapaian ternyata bukan cuma prestasi ya, Betul. tapi adalah pendidikan mental. Betul. Adalah keberanian untuk berjuang. Betul. Gitu. Pernah dari bayangin sudah hampir 15 nih gitu ya. Tinggal 13 dia masih 0 tapi bisa sampai membalikan keadaan, mentalitas. Nah, ini pertanyaan nih buat kalian. Menurut kan banyak orang tua yang bilang apaan sih basket udah nggak usah gitu ya. Buang waktu, buang duit, buang segala macam gitu ya. Nah, coba supaya ini yang nonton kan banyak emak-emak. Nah, ya. Jadi bisa Biar kebuka wawasannya. Biar kebuka nih Iya, wawasannya betul. itu. Kalau dari saya pribadi itu dulu masuk basket itu sebenarnya disuruh juga sama orang tua. Oh, jadi Ya. orang tua malah dukung. Awalnya orang tua dukung, tapi orang tua tuh selalu bilang kayak basket ini jangan dijadikan sebagai mata pencaharian, dijadikan hobi aja. Awalnya mama tuh bilang kayak gitu. Oh iya dong, oke lah, karena mama tuh pengen anaknya tinggi. Saya kan dulu kecil, pengen tinggi lah, ya dia ikut basket. Oh, jadi alasannya karena itu. Ya. Ini juga ada yang aneh ya dari orang tua ya. Masa basket bikin tinggi itu kan juga enggak Iya, relevan bener. ya. Betul, itu harusnya kan ya. dari bagian dari gen juga kan. kayak Iya, gitu itu kan gen ya. Iya, cuman namanya ikhtiar aja lah. Ikhtiar, Usaha udah- aja. udah- udah ada Iya. niat hati ya. Betul. Iya, kalau ikhtiar kan harusnya minum vitamin, Iya. misalnya gitu ya. Ini basket gitu ya. Bener nih, Ya, Marta, dengerin mungkin biar tuh. lompat-lompat makin Bener, lama bener. tinggi Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Iya. Tapi ya tahu membawa kebaikan ya. Alhamdulillah. Nah, pada saat itu mama tuh selalu ngomong kayak gitu, jadiin hobi aja. Tapi di balik semua itu, basket itu jadi penyelamat saya juga pada saat itu. Jadi dari SMP kan ikut basket mulu, maksudnya hampir jarang belajar lah bisa dibilang. Jadi ngikut pelajaran aja, tapi yang nilai mah pas-pasan aja. Tuh, kalau saya jadi mama kamu udah Marah saya kan? jewer. Iya dong. Iya betul kan. Oke, pada saat itu akhirnya lulus SMP itu Nem kecil banget, Ibu. Nem kecil banget. itu kan- Sekolah negeri tuh nggak ada yang mau nerima. Iya. Karena kecil banget segitu sibuknya sama basket gitu. Tapi di satu sisi ternyata basket tuh nyelamatin saya buat masuk ke SMA negeri lewat si sertifikat saya yang saya dapetin ini nih. Beasiswa basket ya. Sertifikat nasional, pertandingan-pertandingan juara yang udah saya dapetin tuh. Ternyata ada satu SMA yang menerima, oh ini satu SMA ini ngewadahin Semua atlet. atlet yang pengen serius loh di basket. Nah, itu salah satunya yang nyelamatin saya, akhirnya saya bisa masuk sekolah negeri pada saat itu. Dan pada saat saya lulus SMA, itu sama, Nem kecil, terus kuliah negeri semuanya nggak ada yang mau nerima juga. Tapi pada saat di situ ternyata ada satu kampus yang nge-calling saya, bilang mau nggak masuk kampus ini di beasiswain 100%. Wow. Nah, pada saat itu, oh ternyata udah 2 kali nih saya diselamatin lewat basket. basket lu. Ternyata basket itu tidak seburuk yang dipikir, kayak orang tuh ngapain sih basket, ngapain sih Iya, basket. iya, Udah iya. belajar aja. Iya betul, mama Ternyata kayak saya begitu tuh. Iya, ternyata basket tuh bisa nyelamatin juga, lu bisa dapet sekolah negeri dengan baik, terus Bahkan dibeasiswain. dibeasiswakan sampai lulus S1. Ngambil Jurusan apa? Saya sekarang ngambil jurusan pendidikan olahraga, alhamdulillah udah lulus. Wah, jadi guru nih ya sekarang ya. Betul. Wah. Nah sekarang Ijan nih, gimana nih ceritanya? Soal basket ini pencapaiannya apa? Kalau misalkan pencapaian sebenarnya hampir nggak beda jauh sih sama Doli sebenarnya. Bisa akhirnya basket tuh nyelamatin buat kuliah juga kebetulan. Ceritanya? Kalau misalkan SMP basket tuh jadi pelarian malah buat pelarian karena SMP ku tuh
boring menurutku ini boring nih, bener-bener boring. Yang dimana Boring ya, sekolahnya iya, boring. bosen karena enggak, kegiatannya juga bosen karena cuma les, sekolah les kayak gitu. Bukan karena kalian males nih ya? Enggak, karena udah Ada lah ya. karena udah melakukan itu terus kan bosen ya. Jadi itu jadi pelarian gitu. Terus akhirnya SMA masuk basket, tapi nggak kayak dia jalur atlet. Kalau aku masih jalur reguler, tapi kelas 2-nya dipindahin ke beasiswa, itu yang ke jalur prestasinya lah, kelas prestasinya lah, kelas 2. Nah dari situ itu mulai tuh yang namanya udah mulai jarang tuh masuk kelas karena tanding-tanding kebanyakan. Karena satu SMA nih sama Doli kan. Iya. Ijen tuh adik kelas aku di SMA. Iya, cuma beda 1 kenal tahun. dong. Iya, cuma beda 1 tahun. Jadi sama-sama suka bolos ya? Iya, mungkin dia. karena bolosnya tuh bolos tanding gitu, bukan bolos sih. Iya, ibarat kata ya. izin. Izin iya, lagi tak ada pertandingan. Iya, Nah, boleh karena juga dulu tuh- sih ya. Karena dulu tuh pas SMA, pas aku sama Doli tuh sebulan tuh kayak ada 2 kali sampai 3 kali pertandingan, nggak cuma 1 pertandingan. Gitu. Terus akhirnya mulai tuh sekolah udah jarang sekolah. Akhirnya sama kayak Doli, universitas negeri susah nih, nggak ada yang terima gitu kan. Akhirnya sama beasiswa juga. Gitu. Akhirnya ada kampus juga yang nawarin beasiswa, diambil habis itu. Ambil apa itu waktu itu? Sama pendidikan. Enggak, aku beda kampus sama Doli kebetulan. Iya. Sekarang jurusannya itu waktu itu teknik dirgantara. Wih, itu apa itu? Apa Itu teknik basicnya dia itu teknik sipil, tapi lebih ke arah bandar udara, lebih khususnya ke bandar udara. Gitu. Keren banget. Alhamdulillah. Kok bisa sih ceritanya ada universitas yang khusus calling? Kalian seterkenal itu ya? Karena jadi tuh kalau misalnya kita tanding itu nggak cuman di sekolahan aja, Tante. Jadi kadang ada satu kampus yang ngadain acara buat anak-anak SMA. Nah kita tanding di sana. Oh, Nah, antar ada, ya. Iya, jadi ada satu pelatih yang ngeliat, oh ini pemain bagus nih. Siapa namanya nih? Dicari tahu tuh. Baru ditandain sama iya, musuh ya ada beberapa kali sebenarnya. memang kayak gitu memang. Walaupun nanti kalau di SMA pun, tanding di SMA ada beberapa pelatih yang kayak nonton mana nih mau nyari pemain-pemain SMA yang bagus buat di kampus gitu. Banyak juga kayak gitu. Pertandingan apa yang kalian paling terkesan? Terus pengalaman apa ya? Moralnya lah istilahnya ya. Dari pertandingan itu yang kalian bilang ini, aduh hari itu gue nyesel banget nih gitu ya. Emosi sampai akhirnya kalah misalnya ya. Oke. Atau tapi sebaliknya misalnya hari itu untung saya tetap tenang jadi hasilnya menang gitu kan. Moral atau momen yang kalian benar-benar inget ya seumur hidup. Kalau aku sih ada 2 ya momennya yang aku inget karena seneng sama aku inget karena nyesel. Kalau yang inget seneng-seneng itu waktu itu pada saat event Popwilda yang aku bilang itu yang di Jawa Barat, bawa nama kota Bekasi, itu kita ketinggalan, aku lupa berapa, 4 poin gitu, sisa waktu tuh tinggal 10 detik. 10 detik? Iya. Kita ketinggalan 3 poin. Kita ketinggalan 3 poin, sisa 10 detik, di bawah 10 detik. Astaga. Terus pelatih tuh bilang bolanya geserin aja. Kayak ya udah biarin aja digeserin, biar jalan aja, kita kalah gitu maksudnya. Terus ternyata aku nggak dengar di posisi itu, nggak dengar kalau misalkan pelatih itu ngomong. Ya udah maksudnya pelatih udah menyerah nih ya. Iya, aku akhirnya nggak dengar, aku passing aja lah ke aku passing ke temanku. Ternyata pada saat aku passing ini 10 detik itu ngebawa kita jadi menang pada saat di event itu. Jadi temen aku ini dapat bola, dilempar dari tengah, terus poin. Akhirnya tuh menang di situ. Mungkin itu Ini dalam 10 detik itu bisa dalam 10 mengubah detik. game iya, ya? Iya, betul. Nah, kalau yang aku seselin itu pada saat last dance-nya aku sebelum lulus di SMA. Itu Apa last dance? ya jadi pertandingan terakhir. Namanya last last dance gitu. Kita nyebutnya last dance dulu. Ya, jadi mau lulus pertandingan terakhir harusnya kan memberikan kesan yang Terbaik gitu. Tapi pada saat itu mungkin aku yang anak-anak kelas 12 ini mungkin udah punya egonya masing-masing yang udah beda pemikiran lah. Akhirnya di posisi itu anak-anak ya sering berantem lah. Di pertandingan terakhir itu akhirnya kita kalah cuma dapat juara 3. Harusnya kan di pertandingan terakhir tuh kita ngasih kesan yang terbaik lah gitu. Moralnya keren banget. Buat saya ya, ini sebuah sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, jangan menyerah. Bahkan dalam hidup ini sampai detik-detik terakhir, jangan menyerah. Hidup ini
istilah saya di tangan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah berusaha. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang nonton ataupun anak-anak. Saudara sedang berkata, aku tidak mungkin dapat sekolah. Atau mungkin yang lain berkata bahwa hidupku sudah berantakan. Tapi ingat, sebelum kita benar-benar check out dari dunia ini, bahkan 10 detik, ya di bawah 10 detik ya, 10 detik. hidup kita bisa berubah. Ada begitu banyak kesempatan, keajaiban yang Tuhan masih kerjakan. Tapi moral yang kedua, menurut saya lebih keren lagi. Seringkali dalam hidup ini, ego itu yang menghancurkan kita. Betul. Ya, bukan persoalannya, bukan masalahnya nih, tetapi kesombongan kita, kemalasan kita, pendapat yang mungkin receh, hanya soal perbedaan hal-hal kecil, itu bisa sangat menghancurkan kita. Mari pentingkan hasil daripada ego kita. Mari seringkali merendah itu bukan berarti kalah, tapi merendah seringkali justru membawa kemenangan besar. Ya, ini cerita yang menurut saya keren banget. Less than, istilah yang keren juga buat saya ya. Dalam hidup ini kita punya banyak kesempatan less than loh, untuk menimbulkan sebuah kesan ya. Betul. Wah, kalian rupanya luar biasa sekali. Sedap. Saya berdoa dan saya berharap setiap kita memberikan less than kita yang terbaik. Nah, sekarang Ijan nih, apa momen terbaik ataupun pengalaman-pengalaman moral? Kalau momen terbaik itu pas SMA, pertandingan waktu itu tuh apa ya, Perbasi atau aku lupa tuh antara Perbasi sama wali kota gitu waktu itu. Itu bawa nama sekolah lah. Kenapa paling berkesan? Karena waktu itu posisinya udah dilepas sama angkatannya Doli. Jadi udah sisa angkatan aku sama bawa-bawaku aja gitu. Oh, jadi Ibarat udah kata nggak ada kayak kakak last dance-nya, kelas. kayak last dance-nya aku lah gitu. Kayak last dance-nya aku, dan itu lumayan seru karena gamenya itu nggak cuma ngelawan antar sekolah tapi ngelawan klub Bekasi juga gitu. Jadi digabung 2 gitu. Terus menang lah juara 1 di sana. Gitu, itu salah satu yang paling memorable gitu pas SMA. Kalau misalkan kedua, aku ada 2 juga sama, yaitu kalah sama Doli pas kuliah. Iya, kalau itu kalah sama Doli pas kuliah. Jadi udah beda kampus. Udah beda kampus Dan Iya, musuhan lah kita. Musuhan gitu. Terus kalau misalkan Tanding. kena ketemu tanding. Nah, kalau misalkan ketemu sama, aku tuh paling semangat tuh kalau misalkan ketemu sama satu sekolah dulu gitu. Misalkan kayak ketemu Doli, iya, karena ibarat kata kayak ada harga diri yang dijaga. Iya, betul. Gitu. Iya, kayak ada harga diri yang dijaga walaupun dulu temen nih. Kan satu tim bareng gitu, fight bareng. Udah keluar, ini tetap harus fight juga karena udah bukan temen lagi, udah musuh gitu. Kalau di lapangan aja. Iya, lucu ya. Tapi kalau di lapangan aja, kalau di luar lapangan mah ya udah biasa lagi aja gitu. Itu sih paling kalah sama Doli, terus kan kayak aku latihan lagi supaya latihan sama timku lagi buat menang, taunya udahan nggak main lagi karena COVID abis itu gitu. Itu yang bikin sebel sih, maksudnya misalkan nggak ada kesempatan buat rematch lah sampai sekarang gitu. Belum ya. Nggak ada kesempatan buat rematch sampai sekarang. Ya, dan sekarang kan dia udah nggak terlalu nggak. fokus sama basket, jadi benar-benar nggak bisa balas dendam nih. itu. Dulu Tapi tuh, kan ya. kamu juga adik kelas ya, adik kelas itu kan harusnya ya nggak udahlah. apa-apa lah ya. Enggak, itu nggak berlaku tuh dulu tuh di basket lu nggak berlaku tuh. Nggak berlaku, Kayak adik kelas adik ya? kelas gitu-gitu nggak. Karena dulu pas lagi latihan SMA aja, kalau misalkan latihannya keras Campur nih, ya? kan keras nih latihannya gitu, kayak misalkan akhirnya harus ikut-ikutan, pukul-pukulan juga begitu. Ya, karena itu sebenarnya yang dibangun sama pelatih, gimana caranya kalian itu latihan itu sebagai bentuk kalian sebelum tanding. Jadi pada saat kalian tanding udah siap lo, mainnya kayak gini lo. Jadi nggak membedakan oh ini teman, ini sahabat gua, enggak, udah di lapangan udah kita semua musuh. Iya, nggak ada Selesai adik kelas, itu nggak ada udah kakak kelas, gitu. balik lagi teman. Ada nggak tuh yang bisa lanjut tuh bisa sampai Kesel gitu Oh, sampai. oh. Nggak ada. Oh, nggak ada. iya? Nggak ada. Kita tahu semua kalau misalkan emang itu udah apa? rules? Iya, resikonya Rules of the game-nya gitu. resikonya latihan. Iya. Iya. Nggak ada, habis itu selesai pukul-pukulan Nggak ada, gitu, nggak ada. sih. Nggak ada dendam juga. Nggak ada. Nggak ada. Karena kita tahu gitu. Oh, ini bagian dari gamenya gitu. Iya, Gamenya resikonya. tuh resikonya tuh kayak gini loh. Kalau ketemu musuh kayak gini kejadiannya. Mau sikut-sikutan kita harus terima. Karena mentalitas yang kita bangun tuh mentalitas di situ. Ya, ini juga sesuatu yang harus kita pelajari ya, bahwa situasi kan bisa berubah setiap Iya, saat ya. Jadi sebentar jadi teman, sebentar jadi musuh. Sebenarnya di dunia politik dan di dunia bisnis juga seperti itu sih. Iya, benar, Bang. Tapi jeleknya di dunia politik dan dunia bisnis, kalau udah sekali musuhannya Iya, terus. Iya, terus. berlanjut nih. Iya. Gitu ya. Nggak Padahal kan selesai. harusnya kita benar-benar seperti yang kalian bilang.
ya ini pada saat kita bersaing. Iya. Tapi pada saat selesai ya mari kita berteman Berteman lagi. lagi, betul. Tapi kenyataannya di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam karier, seringkali itu terbawa ya. Kita tidak hanya soal prestasi, tapi terjadinya sikut menyikut di bawah, dendam pribadi, sampai akhirnya gosip, jelekin, Iya. dan ya ini pelajaran yang sangat penting bahwa bedakan antara pertempuran dalam pertandingan. Walaupun pertandingan itu adalah pekerjaan, bagaimana engkau mendapat prestasi berbeda dengan soal pribadi satu dengan yang lain. Jangan sampai dibawa dendam, jangan sampai dibawa marah. Wah, kalian mempunyai moral atau pesan yang sangat luar biasa nih. Nah, terus aku mau tanya nih kan, aku kurang paham nih ya soal basketan. Cuman aku dengar ada NBA, ada apa itu sama nggak sih? Atau itu cuma beda segmentasi atau beda gameplaynya juga gitu? Ada kalau NBA itu dia beda sih sama kan ada FIBA tuh yang federasinya yang internasional kan. Gitu. Nah, terus kalau misalkan NBA itu dia beda sama FIBA. Gameplaynya beda, mainnya gameplaynya beda? dalam artian Oh. karena ada beberapa peraturan yang emang dibedakan sama NBA sendiri oleh FIBA. Gitu. Kalau kita di Indo tuh biasanya ngikutin peraturan FIBA. Nah, kalau NBA, Bedanya apa tuh ya? kayak contoh waktu. Kalau FIBA kan oke. waktunya 10 menit gitu kan. Kalau NBA itu 1 kuarter 12 menit. Oh, Ya, Beda terus dikit kenapa sih dibedain ya? Iya. terus juga besar lapangan sama Ring, tinggi ring sama jarak 3 poinnya tuh lebih jauh kalau NBA. oke. Gitu. Terus apa lagi ya? Kalau NBA itu lebih berfokus ke USA-nya aja gitu. Kalau NBA kan buat yang di USA Amerika gitu. Kalau Indo kan IBL gitu. Kayak seperti itu aja. Gitu. Cuma beda naungannya, beda rules gitu ya, gitu. Oke. Sekarang mau nanya nih, kan tadi kalian sendiri ngaku ya, begitu basket kan nilai jelek. Iya, kebetulan. Betul ya. Ada nggak sih yang benar-benar bisa seimbang antara basket sama nilai Ada, sekolah? ada. Karena ini kekhawatiran emak-emak semuanya ya, sekali lagi adalah saya soalnya dengar banyak sampai di sekolah yang ini kan, ini juga ada sekolah ada basketnya ya, sampai orang tua tuh benar-benar nggak boleh Iya, ada. anak-anaknya main basket. Betul. Gitu karena mereka berpikir kalau anaknya main basket pasti sekolahnya jeblok. Iya. Prestasinya turun. Betul. Prestasinya turun. Nah itu gimana nih buat kalian ya? Kalau menurut saya bisa seimbang karena gini loh, orang tua tuh kadang-kadang suka berpikir kalau ibu saya ini ngomong kalau ini ikut basket itu menghindari dari tongkrongan. Jadi menghabiskan waktu sesudah dari sekolah itu positifnya ngambil ikut ekskul. Olahraga dibanding Habisin waktu, nongkrong. iya betul, habisin waktu sampai dia selesai sampai pulang. Dia pada saat dia pulang di rumah kan masih bisa belajar. Tapi kan ujungnya capek, Betul, ngantuk. betul. Tapi itu mungkin salah satu menghindari dari tongkrongannya dulu nih. Kita ngomongin tongkrongannya dulu. Mungkin kan latihan itu nggak 1 minggu full gitu. Iya, jadi masih ada sela-sela kayak boleh buat ikut les, belajar lagi atau fokus di kelas ya. Kalau kita tuh sebenarnya waktu itu pada saat itu di kelas nggak fokus, di rumah nggak fokus, cuman fokusnya di lapangan aja pada saat Ya, itu. pada saat itu. Itu kesalahan kita berdua sebenarnya, jangan dicontoh. Tapi kalau misalkan kita tuh mungkin positifnya, oh dari basket ternyata bisa masuk kuliah dari jalur prestasi. Tapi kalau misalkan kalian semua nih yang mau ikut basket dan bisa seimbang, itu bagus Bisa. banget dan ada banget. Dan bisa Ada, banget ada, sebenarnya Ada, secara bisa waktu banget. bisa, Iya, bisa ya. betul. Bukan nggak ada. Dari teman-teman dulu yang dari sekolah ya, yang sama-sama kalian nih kan, kalian sama-sama ada juga nih yang bisa seimbang. Ada yang banget. masuk IPB, ada yang masuk ITB, ada yang masuk Unpad, banyak. UGM juga ada. UGM ada. UGM juga ada. Banyak. Keren juga ya. Berarti benar-benar bisa ya. Bisa Bisa. banget. Jadi rumor itu salah ya. Salah. Cuman tergantung orangnya aja Betul, nanti balik ya. lagi ke orangnya. Balik lagi ke orangnya pribadi. Iya. Kalau emang orangnya ingin gitu ya bisa aja. Kalau enggak mah ya ini berdua Yang gitu. dulu yang membuat nggak ingin tuh apa? Emang nggak tertarik aja atau? Karena kita lebih suka di lapangan Iya. pada saat itu. Pada saat itu lebih suka di Pas lapangan. masuk ke kelas tuh kayak, aduh mau keluar, mau pulang. nggak Iya, tahan mau gitu. pulang, nggak bisa gitu pada saat itu. Karena kita seneng banget gitu di lapangan tuh, saya seneng itu. Tapi kalau kamu kan memang abis itu juga ngambil guru olahraga Betul. ya. Tapi kalau kamu kan beda banget. Dirgantara itu loh. memang seneng atau kepaksa? Aduh ini lucu lagi gue juga jawabannya. Ngambil itu karena namanya keren.
Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Kamu ikut basket karena sinetron, ngambil Iya. itu karena namanya keren. Iya, keren sih, betul sih, asli, betul. asli. Aduh. Dosenku nanya awal masuk kampus tuh dosen nanya kenapa pada ngambil teknik dirgantara? Karena backgroundnya kan kebanyakan sekolah penerbangan biasanya, Iya. SMK penerbangan, biasanya SMK penerbangan. Kalau enggak IPA lah segala Iyalah, macam. Soalnya aku Emang IPS. emang suka gitu ya. Iya. Soalnya aku dari sosial nih, nggak bisa masuk ke teknik dong harusnya. Iya, harusnya nggak bisa dong. Terus kok Iya. nyasar Nggak nih. bisa, karena beasiswaku waktu itu cuma nyediain 5 jurusan kalau nggak salah. Teknik semua sama sistem gitu. Aduh. Teknik dirgantara, laut sama aku lupa darat, kereta. Kayak Dirgantara paling keren nih gitu. Itu makanya aku ambil karena namanya paling keren seperti itu. Kamu jujur Sangat sekali. random. sangat Iya, random. memang jujur hal itu. Karena bingung mau jawaban apa lagi kan ya. Aduh, oke kita break dulu nih. Oke, jangan kemana-mana, tetap di MMA, mertua menantu, akur dong. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, hari pesta ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, hari pesta ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur akur dong. Kita masih dengan Doli Ijan dan dan Doli ya, betul, luar biasa banget. Aku mau langsung lanjut lagi nanya nih sama Ijan ya, Boleh. betul ya. Tadi kan ambil jurusannya karena namanya keren. Betul. Nah, betul kan. Terus kan teknik dirgantara nih kayaknya nggak gampang nih ya gitu. Terus ini gimana nih dulu waktu sekolah kan IPS, fokusnya iya. tambah males belajar. Aduh udah ini udah. Menurut saya sih hampir-hampir tidak ada harapan ya Mas sudah. Gimana gitu. Terus ngadepin di kampus nih gimana gitu. Biasa aja sih karena nggak buat ngikutin gitu, itu nggak terlalu susah. Karena
Aku bukan tipe orang yang slow learner gitu, jadi kayak bisa aja buat ngikutin. Kalau mau belajar dari ulang pun bisa aja. Jadi sebenarnya waktu sekolah kalau dia mau belajar bisa ini sebenarnya ya. Kebetulan, Ya. tapi karena kebetulan. kejebak momen aja, momen waktu Enggak, SMA tuh kejebak males. momennya males kayak gitu mungkin ya, momennya males gitu. Iya kan ya? Bisa. Buktinya sekarang maksudnya teknik dirgantara juga survive kan gitu. Survive, Iya. benar survive ya. Padahal itu kan IPA yang kamu 3 tahun nggak dapat loh. Iya, betul. Dan itu benar-benar membuktikan kamu ini pinter. Alhamdulillah seperti Iya, nggak Itu ada belajarnya alasan apa tuh? banget. Mungkin boleh cerita sedikit nggak? Ini agak melenceng sedikit nih tapi kayak jurusan sipil tuh mekanika teknik, Wah, mekanika teknik susah dasar. banget. Mekanika teknik, terus ada matematika dasar juga, ada fisika, Teknik dasar ada elektronika digital juga. Iya tuh, belum lagi pasti suara segala macam kan semua diperhitungkan kan. Iya, betul. Apa lagi ya? Ya itu sih yang paling jadi sebenarnya bukan tergantung, bukan nggak bisa orangnya ya. Mau nggak gitu nggak sih? Betul. Kok sekarang mau? mau apa nih? Kok Mau mau, belajar. bisa? Mau belajar. Sekarang kok mau belajar? Iya, karena mau lulus gitu. karena Apa tuh yang membuat tiba-tiba berubah? Kalau kuliah tuh udah apa ya, waktu awal kuliah tuh pikirannya udah sendiri aja gitu. Kalau SMA nih masih bisa lah barengan gitu kan, tinggal ke guru gampang gitu, barengan rame-rame pasti lulus gitu. Kalau misalkan Kabur kan? Iya, kalau kuliah nih udah nggak bisa gitu kan, jadi kayak udah sendiri banget gitu. Nggak masuk pun pernah nggak masuk banyak pun pernah juga gitu, dan akhirnya nggak lulus gitu. Jadi kayak emang udah harus lulus, harus belajar, harus mau gitu, harus mau gerak, harus mau jalan gitu. Tapi mungkinnya juga kalian mulai makin dewasa lah ya. Iya betul kayak gitu. Nah ini bicara ke depan nih, kira-kira cita-cita kalian apa? Menggabungkan antara bakat ya atau sekolah, kemudian hobi basket nih, ada nggak sih rencana misalnya bikin tim basket atau bikin klub sendiri atau ngajar gitu ya? Kalian sendiri punya nggak? Kalau aku pengen banget punya klub basket sama lapangan sendiri sih. Jadi si klub ini nyalurin hobi aku. Betul. Si lapangan ini bisa aku buat usahain, kayak kita sewain nih lapangan untuk anak-anak yang membutuhkan ini gitu. Tambah kamu jadi trenernya di Betul, situ iya, ya. jadi pelatih juga. Pelatih, jadi guru juga di situ, bikin sekolah basket. Iya. Kan komplit nih ya. Pengen banget gitu. Kalau Ijan cita-cita Apa ya? Aku nggak Kan ada tadi sih kalau katanya misalkan udah usaha juga. digabungin sama basket, nggak ada sih, belum kepikiran ya. Aku usaha paling kalau misalkan ini cita-cita paling ya jadi pengusaha aja gitu. soalnya kan sebenarnya sekarang itu banyak sekali ya kesempatan-kesempatan seperti itu, karena banyak orang-orang juga yang dari kecil udah memang fokus di basket, nyekolahin anaknya di sekolah basket. Itu kan sekarang udah mulai tren tuh kayak Udah luar banyak negeri. banget, Iya, kalau dulu kan zaman-zaman saya sih orang bilang udah jangan gitu. Tapi kalau sekarang nih bahkan ada orang-orang tua atau anak-anak yang berani mempertaruhkan segalanya bahwa hidup mereka akan ya di basket Di ya. basket, betul. Tuh nggak kepengen tuh bikin sekolah basket yang eksklusif atau yang Enggak. nggak juga. Aku nggak dari basket, nggak dari jurusan kuliah juga. Nggak juga, nggak pengen juga. Nggak pengen jadi jurusan kuliah juga. Jadi emang kuliah tuh kalau sekarang udah mikirnya kuliah waktu itu ya cuman buat lulus dapat ijazah aja sekarang gitu. Waduh. Padahal tuh sayang loh, itu keren banget sekolah di Iya, situ. iya lumayan, tapi apa ya, karena aku ngerasa udah ngebentuk karirnya di sekarang tuh kan, berkarirnya malah di dunia F&B kan, di usaha F&B gitu. Spesifiknya lebih ke arah kopi gitu. Jadi Dan sekarang jatuh cinta sama kopi nih. udah lama, udah dari lama. Aku udah Cerita sedikit nih. Ini sekarang dari rupanya basket momennya pindah mau banget nih pesawat dari ke kopi ya. Iya, betul. Explore banget Iya, anaknya. Berarti kebetulan petualangan emang orangnya. Sejak kapan kamu jatuh cinta sama kopi terus mulai ke sana? 2018 pertama kali dikenalin kopi sama temen. 2018 itu, terus habis itu setiap Tanding. bukan setiap kuliah tuh pasti pulangnya ngopi kan. Itu ngopi tuh ke tempat temen lah, yang punya kedainya temen. Jadi aku bisa sambil belajar kopi. Nah di 2020 itu aku buka kedai sendiri. Oh, udah buka ceritanya. Ya, aku udah buka kedai sendiri. Kedai kecil-kecilan lah. Karena waktu itu pas corona, terus tuh kan pusing, bingung mau ngapain segala macam, nggak kemana-mana. Pas udah bisa kemana-mana, muncullah ide bikin kali ya kedai kecil-kecilan gitu. Tempatnya di rumah temen, yang dimana intinya waktu itu adalah temen punya tempat nongkrong. Itu doang pikirannya, adalah temen punya tempat nongkrong. Dan kopi belum sedalam itu, belum seserius itu buat belajar kopi. Nah, itu buka 2020 bulan Desember. Nah,
terus di bulan Septembernya itu aku belum punya pengalaman sama sekali kan. Aku kerja dulu lah di tempat temennya dia juga kebetulan. Temen Bikin kita. kopi juga kedai. Iya, aku kerja di tempat dia, sekalian nyari pengalaman, baru di situ ketemu sama mentor kopiku yang sekarang, gitu. Akhirnya terus dari 2020 sampai sekarang masih ada. Sekarang kebetulan udah jadi trainer juga, barista trainer juga. Terus udah lagi belajar jadi roaster juga, gitu. Udah pernah ngambil job consultant juga kebetulan. Jadi kayak mikirnya kalau misalkan banting setir lagi udah sayang banget nih gitu. Jadi mending udah di sini aja, dimanfaatin lahan yang udah dibangun ini gitu. Kalau aku mikirnya lebih seperti itu. Jadi sekarang udah nitip basket, olahraga doang. Iya, ya. basket lebih ke olahraga aja. Terus kemudian yang satu buat titel aja deh pokoknya. Iya, gitu. Tapi pekerjaan bakal kopi ini ya. Ya. Kopi. Diusahakan akan kopi. Gitu. Beda banget ya. One day saya berharap kalau bisa menggabungkan ketiganya. juga ya. Amin. Bikin klub basket sekalian buat mungkin apa itu tempat Nongkrongnya ngopinya, di kopi. pilot-pilot gitu ya. Dan kemudian benar-benar sukses juga. Nggak tahulah bentuknya kayak apa. Ya, tapi sekali lagi mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman dan mereka punya perjuangan. Dan itu membawa mereka sampai sejauh ini. Tidak ada keberhasilan, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dan sekali lagi kita akan dengar bagaimana perjuangan mereka pada waktu mereka jadi pemain basket. Nah, banyak orang itu kan cuma pengen sukses ya. Apalagi kalau lihat orang basket yang NBA yang kaya-kaya itu ya, rasanya giur banget gitu. Tapi sekarang kita mau bahas harganya. Istilahnya ya, latihannya, kemudian momen kalian mesti digembleng nih ya. Itu apa aja sih? Supaya orang-orang nih jangan cuma mimpi ya, tapi berani membayar harganya. Betul. Kalau dari saya tuh proses kita bisa juara itu karena prosesnya gitu. Mungkin orang-orang yang gak juara, mungkin prosesnya kurang keras dibandingkan orang yang juara. Dan orang yang juara ini mendapatkan juara bukan dengan ya segampang itu gitu. Dan pasti bukan ada, faktor keuntungan. Betul, itu kan proses jadi juara itu tuh panjang banget mesti ngelewat. Mesti dapetin mesti menang lawan satu tim ini sampai akhirnya dia juara kan. Bahkan latihannya yang berjam-jam. Betul. Dulu aku tuh latihan di SMA itu pada saat mau tanding itu hampir 1 minggu 5 kali. Satu kali berapa kali? Satu hari itu kalau misalkan ada eventnya 2 event itu suka siangnya kita latihan di kota Bekasi. Kalau saya waktu itu bawa nama kota, siangnya latihan di kota Bekasi, malamnya kita latihan di sekolah. Jadi Itu satu kali latihan berapa jam? sekitar 2-3 jam. Berarti 3 kali 15 jam per Iya, minggu betul. ya. Belum lagi kalau kamu 2 kali. Iya, belum lagi kalau 2 kali. Bisa 30 jam. Iya. Sebenarnya itu kalau misalkan di posisi itu mungkin itu overtraining sebenarnya, tapi yang kita pikirin itu pada saat itu gimana caranya kita juara loh. Gimana caranya kita ngedapetin apa yang kita pengen nih. Dan menurut saya itu nggak gampang ngedapetin itu semua. Nah, kenapa nggak gampang? Akhirnya ya udah aku latihan yang keras gitu. Dan di posisi itu mungkin banyak orang tua yang kayak ngapain sih latihan mulu buang-buang duit sama yang kayak tadi Ibu bilang. Tapi kita di sini tuh ngejalanin kehappyan kita aja yang kita nggak dapetin mungkin entah di sekolah atau di rumah. Ini kita di sini happy loh. Yang kita bayar akhirnya ya udah lewat dari juara yang kita dapat gitu. Kalau saya sih itu. Nah, kalau dari Jan? Harga yang harus dibayar lumayan mahal sih. Ya, coba. Karena satu udah pasti keluarga. Itu udah pasti jadi bayaran paling mahal tuh. Keluarga dan waktu itu udah bayaran paling mahal banget. Kalau misalkan dulu pas lagi sering banget basketnya, bisa 5 sampai 6 kali lah seminggu buat latihan gitu kan. Sama ya? Sama, cuman beda tempat latihan dan main aja. Itu udah pasti jarang banget di rumah. Pulang ke rumah tuh biasanya tuh paling dulu tuh cuman makan, terus tidur sama mandi, keluar lagi. Biasanya seperti itu aja. Gitu. Jarang yang emang ada waktu buat keluarga di rumah. Even sampai Sabtu Minggu pasti keluar ada basketnya lah dulu. Latihan ya? Iya, ada Nah, itu basketnya. keluarga nggak protes tuh waktu itu? Baik. Awal-awal protes. Kamu juga Sama. protes? Protes pasti. Omel. Karena ya pulang cuman buat tidur doang, mending nggak usah pulang kadang. Iya, betul kan? Gitu. Namanya Iya, kayak paling- ngekos aja gitu Iya, ya. kayak gitu. Suka ngepas Bener-bener gitu. itu. Jadi sering lah dulu sering ngomel, tapi akhirnya mungkin udah karena keseringan jadi udah capek buat ngomel jadi didiemin aja. Itu. Terus yang selain keluarga sama waktu udah pasti kesehatan. Karena
resiko cedera itu sangat-sangat tinggi banget dan dulu pasti sering banget cedera berapa kali. Oh ya? Iya, kita berdua sering cedera berapa kali. Dia dulu kalau tanding dia palanya sering bocor. Iya. Kepala dia sering bocor ya. Karena tadi Sampai kepala bocor gimana apa hubungannya basket dengan kepala bocor? Karena kan aku kecil. disikut pala. Aku kecil, lawan aku kan besar. Pada saat mau ambil bola, si lawannya ini kan di bawahnya aku nih, kepala aku. Jadi pas ngambil, disikut kepala air bocor. Terus yang ini juga sama, ini nabrak tiang juga, terus tiang basket ya. Itulah yang harga yang harus Iya, dibayar iya. sebenarnya. Jadi Terus benar-benar kalau Kerja kamu? kerasnya. ankle kiri kanan kena, terus jari semuanya juga udah bengkak. Dulu sering kepletak juga gitu. Terus tangan ini kayaknya nih di bagian sini nih, ini kayaknya udah sekarang kalau dapat bola kenceng ini ngilu. Karena dulu pernah sempet pas lagi latihan, lagi intensitasnya lagi kenceng banget, lagi defense gitu, lagi jaga. Terus pas lagi mundur, lagi jalan mundur, kesandung kaki orang, kesandung kaki yang kaki lawan lah. lawan, ya. Jadi pas jatuh tangannya langsung begini lurus. Oh, Jadi dong. jadi dengan dia kenceng gitu, jadi gitu. Tapi nggak patah, nggak patah. Tadi tuh ngiranya yang sakit di bagian sini karena pas habis jatuh itu yang karena sakit dikira langsung di bagian sini. karena nahannya gini kan, Iya. tapi ternyata sini yang kena. Ya sini yang kena. Jadi sampai kuliah semester berapa kan masih main basket ya karena beasiswa waktu itu. Kalau misalkan ngelempar bola kenceng atau dapat bola gitu habis dapat kenceng, ini pasti selalu ngilu. Nah itu kamu nggak pernah periksa ke dokter Enggak, atau aku gimana? kalau cedera nggak pernah diurut. Kalau iya nggak pernah. Terus diapain? Biarin aja. Dibiarin, paling direndam gitu, nggak dikompres gitu, palingan nggak pernah dicek ke dokter. Paling konsul sih, konsul sama fisioterapi itu suka ada yang kayak nanya, kan ada senior yang Iya. ini kenapa ya kalau sakit di sini ya? Nah iya paling ngomong Paling dia ngasih tahu, oh ini ya. Nanti coba dikompres, coba diiniin. Kalau misalkan memang enakan ya udah terusin. Kalau misalkan gak enak baru dicek lagi. Gitu. Iya paling. Terus kalau kepala bocor juga nggak diapa-apain? Di waktu itu pas bocornya itu cuman di ini doang, ditutupin pakai batu es, terus sampai akhirnya berhenti, udah kita diemin aja sama dikasih betadine sama alkohol gitu-gitu aja. Ya ampun. Besoknya udah tanding lagi. Besoknya udah tanding lagi. Aduh, Pusing nggak? Enggak. Di situ di posisi itu yang pusing, kayak nggak ngeh kan, karena kan nggak ngeh pada saat bocor aku masih main. Nggak Shock, ngeh. orang sudah Terus ngetes-ngetes. Iya, terus Teriakan. apa ada Keringetannya. air ya, airnya kok beda ya. Pas diginin, bocor lehernya. Bocor. Nggak ngeh. Bocor. Itu udah pasti kesehatan tuh jadi salah Iya. satu bayaran paling mahal juga. Saya pikir kalian justru makin sehat, tapi ternyata harus korban banget ya. Iya, karena kan kalau olahraga, kita kan olahraganya berbenturan sama lawan kan. Itu pasti ada resiko kecederaan. Kalau tuh bola, pasti ada. kalau football kan nggak boleh malah foul kan. Malah kalau futsal juga sama, benturan. Bukan sama bola kan. Iya, badminton aja yang dia nggak benturan, dia ada kemungkinan cederanya. Entah itu dia salah numpu, entah itu dia salah pukul apa gimana, itu pasti ada Iya, kemungkinan cedera karena olahraga. memang olahraga keras Betul, ya. Betul. Itu termasuk olahraga keras soalnya ya. Terus apa ya? Paling terakhir uang sih yang bayarnya paling sedikit palingan. Maksudnya untuk dibayar gitu harga yang harus dibayar, uang tuh paling sedikit, malah nggak terlalu penting kalau uang tuh. Ya itu yang paling penting, keluarga, waktu sama kesehatan doang yang paling mahal bayarannya itu. Tapi kalian nggak ada misalnya gini mesti makan khusus kayak kalau olahragawan itu kan Jaga. harus makannya lebih banyak gitu, apa ini nggak usah ya? Ini cerita, ini dulu pernah nih ngobrol ini waktu pas SMA. Ini lucu cerita. Aneh banget. Ini dulu. Ini random banget. Ini random. Jadi kalau misalkan sebenarnya bagusnya tuh harus. bener. Tapi Harusnya gimana tuh? Harusnya kayak gimana? Tapi yang makan- dilakukan apa makannya nih? dijaga, Heeh. Makannya dijaga. Nah dulu Makanan bergizi, Iya, iya. sayur-sayuran segala macam. ayam segala macam. Nah dulu kita makannya mie. Ya Jadi pulang latihan itu kita ke warkop biasanya buat Gitu. makan dulu. Tapi ya udahlah, karena mungkin sebenarnya ini salah juga sebenarnya, tapi iya. Ternyata kalau misalkan kalian mau menjadi atlet sebenarnya tuh pola makan ternyata harus dijaga. Pola makan Iya, dijaga. pola makan harus dijaga. Kenapa nih? itu yang Kenapa? kita Ngefek, Bang? ngefek Berasa sebenarnya. ngefek? Iya pasti. Kalau misalkan pola makan dijaga itu kan sayur-sayuran segala macam, itu kan kekebalan tubuhnya pun akan lebih beda sama orang yang nggak dijaga sama pola makannya. Sama katanya kan protein harus tinggi Betul. banget ya. Terus juga kalau misalkan kalian makannya asal jorok itu kan cepat nimbulin berat badan tuh, cepat nambah kan. Dan sedangkan kalau misalkan atlet itu kan harus dijaga, berat badan itu nggak boleh over, nggak boleh terlalu kecil juga. Jadi sebenarnya pola makan itu harus dijaga sih kalau misalkan sebagai atlet itu sih. Tapi dari pihak pelatih, dari pihak apa tuh nggak pernah ngomong ya? Selalu ngomong sebenarnya. Oh sebenarnya selalu Oh, ngomong. ini nggak ketahuan, Anjing nggak dan- ketahuan. Iya nggak ketahuan. Karena Kalau dulu- pernah ketahuan nggak?
Ya mereka juga Diem-diem mereka aja nggak ya. ngasih makan juga ya soalnya ya. Iya, makanya. Paling yang dikasih tahu sama pelatih dulu tuh konsistensi aja. Terserah mau di luar lapangan itu mau kayak Kayak gimana, yang penting di lapangan. Di lapangannya gue harus- minta main kayak gini. Iya, mainnya harus bener-bener udah full kayak normal gitu. Iya, normal aja. Jadi terserah Mau makan begadang. apa ya terserah, Terserah, cuma yang penting nanti di di sini lapangan. harus segini. Iya. Teman kayak gitu. Kalau Nggak misalkan lagi latihan pun tiba-tiba kayak kecapean banget nih, kehabisan apa segala macem, itu pelatih nggak ada yang peduli, tetap lanjut aja. Aduh. Tetap lanjut. Jadi makanya itu bener-bener kesehatan tuh jadi salah satu Iya. hal yang mahal banget kesehatan tuh. Kesehatan, terus pola tidur itu atlet kan sangat harus dijaga pola makan dan pola tidur. Kalau misalkan pola tidur nggak dijaga tuh mempengaruhi sama pernafasan juga kan. Betul. Jadi jam berapa kalian harus tidur? Sebenarnya kalau pada saat saya TC itu di kota itu jam 9 tuh harus udah tidur. 9. Jam 9 malam tuh udah harus tidur. Terus bangun Kita jam bangun subuh. Bangun subuh terus kita Conditioning. conditioning Itu jam itu kayak berapa? jogging. Itu jam 5 habis subuh, sholat subuh, terus conditioning, jogging, terus stretching segala macem. Udah habis itu kita ngelakuin latihan jam tapi 7. kenyataannya beneran jam 9 tidur atau ngobrol atau apa? Nah, pada saat saya TC itu, kenapa akhirnya jam 9 tidur? Jadi pada saat jam 9 itu, pelatih masuk. Pelatih masuk ngambil kumpulnya semua handphone. Oh iya? Iya, Wah kumpulnya sampai semua sebegitunya. Iya, iya, karena pada saat TC itu kita harus benar-benar sedisiplin itu buat ngedapetin apa yang pelatih mau gitu. Handphone dikumpulin semuanya, suruh tidur. Besok paginya udah bangun lagi, baru handphone dibagi kasihin. Disiplin tuh nomor 1 sebenarnya kalau jadi atlet. Iya. Kalau ini misalnya kamu punya anak nih nanti ya, nah, ke depan kan pasti kalian menikah, pasti punya anak Basket ya. juga nih Lu nanti rela nih. nggak? Kalau kalian rela nggak? Kalau anaknya kayak kalian lagi basket gitu ya, terus ninggalin sekolah, ninggalin semuanya ya. Mulai mikir. Sekarang pertanyaan ya, pertanyaan. Rela sih. Rela. Sih. Kalau aku kebetulan rela-rela aja. Nggak kayak nggak mikir ada negatifnya di mana. Paling kalau misalkan dilarang kan, misalkan udah jangan basket padahal dia suka basket, nah itu kan lebih parah, lebih salah malahnya kan. Mending didukung sekalian, jadi memang nanti prestasinya full sekalian gitu. Kalau aku kan memandangnya karena dulu aku nggak terlalu didukung sepenuhnya, jadi ya udah tanggung banget nih prestasinya. Beda sama ngelihat orang-orang yang didukung nih banget nih, yang didukung banget gitu. Mereka full sampai sekarang main profesional kah atau main di klub di mana gitu. Jadi kayak mending didukung dari awal daripada anaknya nanti malah pergaulannya lebih parah gitu. Kalau nggak ada, mending diolahragain aja udah. Kalau Doli? Kalau aku sih belajar dari pengalamanku, kayaknya harus seimbang yang tadi dibilang itu kan. Kayaknya bola basket sama akademik tuh kayaknya bisa deh diseimbangin dengan cara memanage waktunya dengan baik. Kalau kenapa akhirnya harus seimbang? Karena pada saat di basket tidak berhasil, Kita masih punya ya. backupnya dan nggak mau aja gitu. Aku kan pada saat masuk kuliah tuh kesusahan, iya kan, mengikuti pelajaran tuh kesusahan. Nggak mau nantinya anak aku tuh merasakan kalau misalkan dia, karena pada intinya semua orang itu akan belajar di meja, pasti kayak di kampus tuh pasti belajar di meja. Lu Ada nggak mungkin, masalah ya. iya nggak mungkin di lapangan terus. Nah, aku nggak mau si anak ini tuh kesusahan kayak yang waktu itu aku rasain gitu. Soalnya suami saya pemain atlet bulu tangkis. Nah terus kemudian tapi orang tuanya benar-benar nggak mau ya. Jadi begitu dia sampai juara sekota, udah langsung benar-benar di cut off. Oh, di cut off. Di cut off terlanjut nih. apa itu? Di cut off bulu tangkisnya, terus dikirim ke luar negeri supaya belajar akademik gitu maksudnya. Karena orang tuanya benar-benar punya prinsip bahwa enggak gitu ya. Iya, Lu nggak akan kaya kok. Ya maaf ya, kalau keluarga suami saya tuh pokoknya lebih penting kaya dan bahagia daripada sekedar Kesenangan. hobi maupun prestasi. Padahal suami saya juara sekota. Nah, terus kemudian dikirim ke luar negeri, dikirim ke Belanda. Tapi dia diam-diam di sana Main juga. itu juara lagi se-Belanda. Tetapi tetap orang tuanya nuntut buat apa itu akademiknya selesai. Dan dia lulus balik ke Indonesia, tapi kemudian waktu punya anak, dia akhirnya ternyata dia berlaku seperti orang tuanya. Oh, sama. Sama. Jadi dia bilang karena semua temennya yang terus di badminton, maaf kata miskin. Dan hidupnya
pokoknya menderita lah ya Oke, gitu oke, ya, oke, oke. berjuang banget, bahkan ada yang sampai kontrak rumah gitu ya. Sedangkan dia kan ya punya kerjaan semua dan Iya. sukses gitu ya. Jadi terus dia bilang ke anak-anak, makanya anak-anak saya sekarang gak ada yang di badminton ya. Badminton, iya. Karena dia bilang gini, kalau mau main hobi aja. Betul. Tapi nggak akan pernah saya izinin buat kamu profesional. Karena kenyataannya semua pemain bulu tangkis profesional tetap miskin. Betul. Nah ya ini makanya saya debat nih sama kalian. Kalau kalian gimana gitu Ya, ya. itu Karena kalau suami saya justru benar-benar nggak boleh. Bahkan anaknya masuk klub badminton aja nggak deh, gitu ya. Udah itu anggap aja hobi gitu. Iya, iya. Kalau aku sih itu hobi itu harus disalurkan. Jadi pada saat hobi disalurkan itu menjadi bisa lebih berkembang, dan itu yang balik lagi pada saat kalian di akademiknya mungkin kayak yang aku rasain, yang aku jelek akademiknya ada backupnya, tapi pada saat aku jelek di basketnya ada backupnya juga di akademik, jadi harus seimbang sebenarnya kayak gitu tuh. Ada plan B lah ya. Iya, ada plan Kalau B. sampai plan A ini belum berhasil, kita ada plan B gitu. Betul, iya. Saya sih dua-duanya saya berpikir ya. Mungkin pilihan anaknya juga ya ujungnya ya. Kalau emang dia ternyata bakat juga ada yang sukses. Iya, Ah, sih karena biar sebenarnya. bagaimana kan juga ada pemain basket yang sukses walaupun memang di Indonesia belum sebagus seperti di negara-negara lain ya buat mendukung olahraga. Nah, kita di akhir daripada semua itu pembicaraan kita, boleh dari Doli maupun dari Jan kasih kata-kata buat, kan ini banyak banget anak-anak yang nonton ini selain ibu-ibu kan anak-anak SMA gitu ya. Menurut kamu bagaimana nih? Karena basket ini kan salah satu olahraga favorit ya. Nah, Untuk terutama anak SMA gitu yang suka banget main basket, biasanya karena SMA titik baliknya tuh. betul. Buat ke kuliah nanti, kalau misalkan emang masih pengen main basket, dilanjutin aja, latihanlah yang benar, latihanlah yang semangat. Karena apa? Karena ngelihat perkembangan basket di Indo ini udah mulai naik banget kebetulan. Jadi betul. sebenarnya worth it kalau misalkan mau dilanjutkan, mau diperjuangkan gitu. Tapi jangan lupain kata Doli tadi bener, balance antar akademiknya juga gitu. Jadi kalau misalkan emang pengen lanjut, ya silakan tetap dilanjut, latihanlah yang benar, semangat terus. Tapi jangan lupakan soal akademik itu aja. Bisa juga bilang, kayak saya cari hobi lain juga bisa. Karena ternyata kopi juga bisa dapat duit loh gitu ya. Ladang duit dari mana aja kamu tuh. Iya betul. Oke, sekarang Doli. Buat ibu-ibu dulu ya. Betul. Selalu support apa yang anaknya inginkan, walaupun sebenarnya tidak orang tuanya itu nggak mendukung, tapi coba kasih kesempatan si anak-anaknya dulu, lihat perkembangannya. Kalau memang perkembangannya tidak baik, baru boleh ikutin apa kata orang tuanya. Terus kalau misalkan untuk anak-anaknya, lakuin semua itu dengan 100%. Karena pada saat kalian ngelakuin sesuatu dengan 100%, pasti kalian akan mendapatkan hal yang paling 100% juga yang akan kalian dapetin, bukan cuman 80%. Karena sesuatu yang dilakukan dengan kerja keras pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik buat kalian juga. Dari saya apapun sebenarnya, coba pikir, hitung, dan konsisten. Saya belajar dari suami saya, dia konsisten untuk bertanggung jawab kepada orang tuanya, tapi dia juga konsisten untuk melanjutkan hobinya. Dan dia berhasil untuk menjadi juara satu negara di Belanda. Tapi dia juga berhasil untuk membawa pulang ijazah dan menjadi seorang bapak yang baik, menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Sekali lagi, kalau kita konsisten, kita hitung dengan baik, kita disiplin, pasti berhasil. Betul. Sekali lagi, apa yang kita pelajari itu tergantung like and dislike. Waktu kita sudah bilang kita nggak suka, waktu kita sudah bilang kita nggak mau, itu membuat kita menutup semua otak kita, cara kita belajar, cara kita melihat. Karena sebenarnya waktu kita mau dan mencoba melihat dan mencoba menyukai hal yang baru, ternyata itu kita bisa belajar hal-hal yang baru, bahkan yang luar biasa. Sekali lagi, tetap terus belajar, jangan berhenti, tetaplah berprestasi sesuai dengan passion dan keahlian kita masing-masing. Inilah MMA Mertua Menantu Akur dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.